Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Selamat datang di kelas 4 ya. Nah, di kelas 4 yang akan mengajar pelajaran pendidikan agama Katolik yaitu Ibu Len Alvin Morelarus. Salam kenal ya untuk kalian semua. Nah, pelajaran pertama kita mengenai pribadi dan lingkunganku. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas subtema Aku bangga diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki. Sebelum memulai pelajaran, mari kita membuka pembelajaran kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas anugerah yang boleh kami terima. Engkau telah menciptakan kami sebagai perempuan atau sebagai laki-laki. Hari ini di rumah kami masing-masing, kami akan mendalami anugerah ciptaan-Mu itu dalam pelajaran agama ini. Semoga melalui pelajaran ini, kami semakin bangga dengan diri kami masing-masing, baik sebagai laki-laki atau perempuan, serta semakin menyadari akan kasih-Mu dan mampu menjaga serta mensyukurinya sebagai anugerah terindah dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, coba perhatikan kedua gambar berikut ini. Ada gambar seorang anak perempuan dan ada gambar seorang anak laki-laki. Mari kita amati kedua gambar tersebut. Setelah kita mengamati kedua gambar tersebut, ada nggak perbedaan dari kedua gambar tersebut? Coba sebutkan perbedaannya. Ya, betul. Yang pertama perbedaan fisik. Nah, kalau ciri-ciri fisik perempuan adalah perempuan memakai rok, cenderung berambut panjang, kulit lebih halus, tulang lebih kecil, pinggul lebih besar. Dan sedangkan ciri-ciri fisik laki-laki adalah kulit cenderung kasar, umumnya berambut pendek, dan memiliki tulang-tulang yang lebih besar, serta pinggul lebih kecil. Selain perbedaan fisik, perempuan dan laki-laki juga memiliki keunikan dalam hal kejiwaan loh. Misalnya, perempuan lebih senang tinggal di rumah, bersolek atau dandan, suka merawat rumah. Nah, sedangkan laki-laki lebih senang keluar rumah, tampil apa adanya, suka membuat atau membangun sesuatu. Ada banyak perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Nah, dari sekian banyak perbedaan antara laki-laki dan perempuan, ada beberapa perbedaan yang menjadi ciri khas laki-laki dan perempuan yang melekat dan itu tidak bisa digantikan loh. Coba sebutkan kira-kira apa sih perbedaan atau ciri khas antara laki-laki dan perempuan yang tidak bisa digantikan? Ciri khas tersebut adalah ciri kodrati, yaitu perempuan bisa mengandung, melahirkan, dan menyusui. Sedangkan laki-laki tidak bisa mengandung, tidak bisa melahirkan atau menyusui. Laki-laki memiliki jenis kelamin laki-laki dan memiliki jakun. Anak-anak, ada beberapa pandangan dalam masyarakat kita tentang jati diri perempuan dan laki-laki. Ada yang menganggap laki-laki memiliki kedudukan lebih tinggi daripada perempuan. Mereka menganggap bahwa perempuan adalah kaum lemah yang harus tunduk kepada laki-laki. Itu beberapa pandangan dalam masyarakat kita. Nah, bagaimana pandangan tentang perempuan dan laki-laki menurut kitab suci? Yuk kita simak bersama-sama. Nah, anak-anak bisa membuka teks kitab suci Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Ibu bacakan ya. Berfirmanlah Allah,
baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Berfirmanlah Allah, "Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya." Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Anak-anak, dari teks kitab suci yang kita simak bersama, ternyata Tuhan menciptakan manusia, perempuan dan laki-laki sebagai gambar atau citranya. Nah, sebagai citra Allah, manusia laki-laki dan perempuan itu sederajat atau setara. Sehingga tidak ada yang mengatakan bahwa salah satunya lebih tinggi atau lebih rendah martabat kemanusiaannya. Manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan dengan keunikan masing-masing. Tuhan menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan secara berbeda dengan tujuan agar laki-laki dan perempuan saling melengkapi. Nah, kita tercipta sebagai laki-laki dan perempuan karena kehendak dan rencana Allah sendiri. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Kita wajib bersyukur kepada Tuhan. Nah, bagaimana bentuk atau wujud sikap syukur kita? Kita dapat wujudkan dengan berteman, bekerja sama, dan mengasihi semua teman, baik teman laki-laki maupun perempuan. Anak-anak, demikian pembahasan materi dengan subtema "Aku bangga diciptakan sebagai perempuan atau laki-laki". Ibu harap kalian semua bisa memahaminya ya. Kalau kurang jelas, silakan kalian buka fotokopian kalian dan kalian baca. Dan jika ada pertanyaan, bisa chat ibu ya. Oke, ada tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Ada 2 tugasnya. Yang pertama, buatlah doa syukur atas diri kita sebagai laki-laki atau perempuan. Lalu bacalah doa tersebut. Doa dibuat dalam bentuk video dan video doa dikirim melalui WhatsApp pribadi ibu. Dan soal kedua, kerjakan lembaran pengetahuan 1 dari buku yang kalian fotokopi, halaman 5 Romawi 1. Jadi yang kalian kerjakan itu pilihan gandanya saja. Anak-anak, mari kita tutup pelajaran kita kali ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas hari ini. Kami boleh memulai pembelajaran di awal tahun pelajaran 2020-2021. Terima kasih atas rahmat kesehatan yang masih kami peroleh sampai hari ini. Mampukan kami untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Kau berikan. Kami juga mohon berkat-Mu Tuhan untuk kehidupan kami selanjutnya. Berkatilah kami juga, keluarga kami agar terhindar dari wabah virus corona. Sembuhkanlah para pasien COVID-19, juga semua orang yang menderita sakit. Kuatkanlah para tenaga medis dan semua orang yang menangani COVID-19.
Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.